Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita itu mendengar ada orang yang ngomong, entah itu kiai, entah itu ustadz, sering-seringlah baca surah Al-Waqiah, nanti kamu akan selamat dari kemiskinan. Baca sholawat tiap pagi, tiap sore, nanti uang lancar. Baca Yasin, baca ini, baca itu. Bahkan yang marak itu adalah amalan-amalan, bacaan-bacaan berupa wirid-wirid yang dijelaskan oleh guru atau oleh kiai atau oleh ustadz bahwa atau oleh gus-gus bahwa nanti khasiatnya kamu bisa kebal lah, kamu bisa mengobati orang lah, atau bahkan kamu bisa terbang. Sebetulnya bagaimana sikap kita dengan narasi-narasi semacam itu? Kalau saya pribadi tidak mempersoalkan itu. Karena orang itu ada level-levelnya. Kadang-kadang orang memang tertarik apabila ada iming-iming. Di mana iming-imingnya itu receh sekali. Kenapa saya bilang receh? Karena begini, membaca Al-Quran itu kalamullah. Itu kita beribadah kepada Allah. Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Di mana selain Allah itu, sehebat apapun, sesempurna apapun, dilipat-lipat berjuta, bermiliar-miliar, tetap tidak akan setara dengan Allah itu. Lalu kita menyembah kepada Allah, membaca kalamullah, niatnya atau ekspektasinya atau harapannya mudah rezeki. Ya ini kan tidak seimbang. Makanya saya bilang receh. Receh itu bukan tidak penting, penting, tetapi yang namanya receh 1000-an, 2000-an, beda dengan 100.000, beda dengan 1 juta, beda dengan 1 M. Sama-sama duit tapi receh. Baca Waqiah biar tidak miskin. Tidak miskin itu receh, bro. Kekayaan itu receh dibandingkan dengan ridho Allah. Sehingga kalau ekspektasi beribadah karena ingin kaya, ya itu namanya receh. Apakah itu salah? Enggak. Ini adalah taraf bagaimana orang itu tertarik kepada sesuatu. Kalau memang dia tertarik dengan iming-iming receh, ya kasih receh itu dengan iming-iming seperti itu. Tapi di tingkatan-tingkatan tertentu, orang tidak bicara receh, bro. Ketika Anda sholat, bahkan jangankan hanya kebahagiaan dunia, surga pun tidak menjadi motivasi. Kenikmatan surga yang dijanjikan tidak lagi menjadi motivasi. Apa motivasi dia sholat? Thalabu ridullah. Jadi murni hanya karena Allah. Kenapa? Karena ini yang paling tinggi. Allah itu yang paling tinggi. Di bawahnya itu receh semua. Ingin selamat dari neraka, ingin masuk surga, ingin bertemu dengan bidadari, apalagi yang jomblo di dunia ya, biar merasakan. Yaitu iming-iming yang receh namanya. Cuma, ini masih jauh lebih baik daripada belagu, saya tidak mau receh, tapi nggak melakukan ibadahnya. Lebih baik Anda masih rutin membaca Al-Waqiah, rutin membaca sholawat, dengan harapan menjadi wasilah Allah angkat rezekinya. Bukan diangkat, Allah banyakkan rezekinya, Allah kasih jodoh, Allah permudah masalahnya. Daripada nggak baca sama sekali. Kenapa? Karena hati ini, insya Allah akan mengalami tadrij. Akan ada perubahan-perubahan. Kalau kita dawamkan membaca Al-Quran, kita dawamkan, kita rutinkan baca sholawat, kita rutinkan baca surah Ikhlas, kita rutinkan baca Fatihah. Mungkin awal-awalnya masih terkooptasi oleh iming-iming. Tetapi semakin lama hati ini akan semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih. Sampai kita sempurna, akhirnya ketika beribadah, murni. Hanya karena Allah. Enggak terfikir lagi iming-iming yang lain. Jadi seperti itu. Mari kita posisikan di makom kita masing-masing. Kalau memang belum bisa mengeluarkan motivasi-motivasi dunia seperti itu dalam pikiran kita, ya tidak apa-apa. Masih lebih baik daripada tidak melakukan ibadah. Bahkan kata Imam Ghazali, orang yang belajar walaupun motivasinya hanya untuk kebahagiaan dunia, misalnya ingin menjadi tokoh, ingin menjadi orang alim biar hidupnya terangkat, biar derajatnya terangkat, ingin dapat bayaran, masih lebih baik daripada nggak belajar. Kenapa? Karena orang yang belajar ada siraman ilmu, di mana ilmu itu akan bertaksir, akan memberi pengaruh. Semakin banyak dia belajar, dia akan memahami tentang poin per poin dalam ilmu. Karena itu seperti obat, bro. Secara tidak langsung, semakin banyak kita minum obat, disadari atau tidak, obat itu akan mempengaruhi hati. Semakin banyak kita membaca ilmu, mungkin awal-awalnya tidak ikhlas, mungkin awal-awalnya hanya ingin berdebat dengan orang, berkompetisi dengan orang, tetapi semakin lama,
Bibarokati ilmu yang ada dalam dirinya, akan terrepair, akan secara bahasa virus-virus itu akan hilang dengan sendirinya. Maka kata Imam Ghazali seperti itu. Ya, sebagai motivasi awal, kalau harus langsung tiba-tiba saya ingin beribadah karena Allah, tidak bisa. Saya ingin belajar karena ingin mencapai ridha Allah, belum bisa. Ya cari motivasi. Ya saya ingin belajar biar kehidupan saya berubah. Ya enggak apa-apa dulu. Saya ingin mencari ilmu biar saya menjadi tokoh masyarakat atau biar saya punya derajat. Ya enggak apa-apa dulu. Toh nanti bisa ada harapan berubah sedikit demi sedikit, termasuk dalam motivasi itu. Masih jauh lebih baik daripada enggak belajar sama sekali. Apalagi alasannya untuk apa saya belajar kalau cuma tujuannya untuk itu. Jadi itu malas belajar saja. Untuk apa saya ngaji, untuk apa saya ibadah kalau tujuan saya hanya duniawi. Itu alasan dia tidak mau ngaji, tidak mau ibadah. Cuman merasa benar gitu. Itu masalah itu. Toh yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang mendawamkan membaca Al-Waqiah akan selamat dari kefakiran. Itu Nabi, itu hadis. Iming-iming itu dari Nabi. Bukan kita mengada-ngada. Lalu diturunkan levelnya kepada kalau kamu rutin membaca ini. Ini namanya tajrib ya, tajribiah. Jadi ulama sudah mengalami itu. Sudah bereksperimen dengan itu. Membaca ayat ini, membaca ini. Faedahnya seperti ini, faedahnya seperti itu. Itu namanya mujarabah kalau dalam bahasa Arab ya. Kamu baca ayat ini, baca ini, nanti faedahnya seperti ini, seperti itu. Nggak apa-apa dulu. Kenapa? Karena itu masih lebih baik daripada nggak baca sama sekali. Loh, kan tidak ikhlas. Kan bukan ikhlas, itu ada levelnya. Beribadah, kalau sudah karena Allah, dengan wasilah apapun, entah karena ingin mendapatkan rezeki dari Allah, itu sudah ikhlas. Saya beribadah karena ingin Allah kasih saya harta, itu sudah ikhlas. Kenapa? Karena sudah kepada Allah. Saya beribadah takut disiksa oleh Allah kalau saya meninggalkan ibadah, itu sudah ikhlas. Walaupun yang paling bawah. Namanya al-khawf. Saya beribadah karena saya ingin kenikmatan di surga nanti. Itu sudah ikhlas. Masuk kepada ar-roja. Walaupun yang di bawahnya karena saya ingin Allah kasih saya rezeki. Bukankah katanya kalau ingin digampangkan rezekinya melakukan ini, melakukan itu. Bersedekah akan dibalas dengan rezeki yang lebih banyak. Saya bersedekah. Enggak apa-apa. Itu sudah ikhlas. Saya bersedekah karena saya ingin mendapatkan harta yang lebih banyak. Tapi dari Allah, itu sudah ikhlas. Walaupun masih level yang paling bawah. Ini tetap lebih baik kita coba. Kalau level kita memang seperti itu. Rasanya kalau tidak punya tujuan yang bisa kita tebak kemana arahnya, itu kok ngeblank gitu. Sholat karena ridho Allah. Ridho Allah itu apa bentuknya? Belum masuk di kepala, belum masuk di hati. Tidak apa-apa sholat karena saya yakin kalau nggak sholat dosanya besar. Saya tidak mencuri karena saya yakin kalau mencuri haram dosanya besar. Sudah itu aja dulu, takut kepada dosa, tidak apa-apa. Walaupun kalau di tatanan orang-orang yang sudah dekat atau sudah ahli marifat, sudah nggak bicara dosa. Sudah nggak bicara pahala, nggak bicara dosa. Maksudnya nggak bicara itu bukan mengabaikan konsep itu, tetapi yang ada di hatinya sudah hendak lagi bicara ingin pahala, hendak lagi bicara takut kepada dosa. Tetapi karena murni karena Allah. Itu level-level orang, bro. Tidak perlu kita memaksakan harus ada di level itu. Ya, kita laksanakan seperti yang kita ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita rasakan, baru kita percaya, ya sudah. Kalau kita memang seperti itu pola berpikirnya, ya coba diterapi, baca Al-Waqiah, baca sholawat. Ada perubahan nggak gitu? Siapa tahu ada. Lalu kita percaya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.